kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pagi hari ini kita akan belajar pelajaran bina pribadi Islam, yaitu materi tentang zikir setelah sholat. Jadi ketika setelah selesai sholat, itu kita harus berzikir terlebih dahulu untuk menyempurnakan amalan ibadah sholat kita. Nah, jadi kalau pas selesai sholat itu jangan langsung pergi, tapi duduk dulu sebentar untuk melakukan zikir, ya. Nah, untuk zikir atau zikir itu artinya mengingat, zikrullah itu artinya mengingat kepada Allah. Jadi ketika setelah selesai sholat itu berhenti atau duduk sejenak, kemudian untuk zikrullah, untuk berzikir kepada Allah. Nah, banyak sekali nanti macam-macam zikir setelah sholat ini. Nah, sebelum Ustadz lanjutkan ke materi zikir setelah sholat ini, coba untuk yang mikrofonnya masih dihidupkan, sekarang dimatikan dulu biar tidak terganggu suaranya. Karena kalau terganggu suaranya nanti jadi tidak jelas suaranya. Nah, yang belum dimatikan dibantu oleh Ustadz untuk mematikannya. Nah, nanti ada suara sedikit aja masuk, ya. Baiklah. Sekarang kita akan menulis untuk zikir setelah sholat. Kalau kalian misalkan ketika sholat jamaah itu biasanya bersama dengan imam itu membaca zikir setelah sholat. Nah, ketika imam itu biasanya kan membaca istighfar 3 kali, astagfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, dan seterusnya itu 3 kali. Kemudian setelah itu membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, dan seterusnya sampai selesai itu dibaca 3 kali. Kemudian setelah itu membaca doa keselamatan, Allahumma antas salam wa minkas salam wa hayyina rabbana dzul jalali wal ikram, dan seterusnya itu. Nah, jadi ketika setelah selesai sholat, ayamnya Ustadz itu, setelah selesai sholat itu jangan langsung pergi, ya. Waalaikumsalam Belva, disiapkan buku tulisnya Belva, ya. Kita akan menulis sekarang, siapkan buku tulismu. Kita akan menulis yaitu bacaan zikir setelah sholat, ya, membaca zikir setelah sholat. Tetapi nanti akan Ustadz tampil buku tulis BPI, ya, buka buku tulis BPI, bukan tematik tapi BPI. Bentar, ini Ustadz menampilkan papan tulis terlebih dahulu. Papan tulisnya Ustadz mana nih? Muncullah papan tulis. Eh, Kalau nggak punya buku tulis BPI, pakailah buku tematik. PAI boleh. Ini papan tulisnya Ustadz udah kelihatan belum? Ya. Udah, ya. Kita nanti di dalam buku tulismu kamu tulis judulnya zikir setelah sholat. Nah, judulnya zikir setelah sholat. Backsoundnya ada suara ayam. Zikir setelah sholat.
Sudah ditulis? Sekarang bawahnya 1. Baca zikir setelah sholat. Nomor 1, kamu tulis sesuai yang di papan tulisnya Ustadz ya. Astaghfirullahal azim. Kenapa? Geser sedikit. Geser sedikit. Belum kelihatan Ustaz. Geser sedikit lah, ini udah di tengah-tengah ki Ustadz ini. Apa kurang besar? Tapi kepotong. Potong ya? Sebentar. Ini enggak tahu mah. Enggak tahu layarnya harusnya. Enggak kepotong. Dibesarin tak tulisannya. Bentar, tak besarin dulu. Paling gede. Aku sing kiri abang tidak lain. Sebelah kamu nanti. Aku tutup. Aku tutup ini kalau. Kalau kita hanya Udah kelihatan belum? Sedap. Bentar ya, nanti tak besar ke kalau udah selesai. Udah ini udah tak dibesarin kan? Udah kelihatan? Udah. Jadi kalau zikir setelah sholat itu, jadi kalau setelah sholat itu jangan pergi kemana-mana dulu, baca dulu istighfar, astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Itu dibaca 3 kali, bacanya pelan-pelan aja, jadi berzikir sambil menghayatinya. Ntar ada yang masuk, ini siapa? Husna. Gak cukup. Kalau nggak cukup bawahnya aja, Kok hilang? muncul lagi sekarang. Ya. Kalau nggak cukup bawahnya gitu. Berikutnya yang kedua, nanti sambil kalian tulis ya, yang belum selesai nanti bisa mengikuti. Yang baru bergabung, Husna siapkan buku tulisnya, langsung tulis tentang zikir setelah sholat. Bukunya pakai buku BPI, kalau nggak ada pakai buku tematik, kalau tidak ada pakai buku PAI. Ngelat.
Yang Saya nomor nggak salah nomor. yang nomor 1 sudah, lanjutkan nomor 2. Nomor 2 bunyinya la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Mungkin sebagian dari kalian sudah ada yang hafal ini ya. Nanti nggak berapa nomor? Nanti ada 3. Jadi zikir setelah sholat itu yang perlu kalian ketahui ada 3 itu. Kemudian yang seterusnya nanti kalian sudah hafal semuanya itu tentang mengucapkan tasbih, mengucapkan hamdalah dan takbir. Nah itu kan lanjutannya ini nanti. Yang itu nggak usah ditulis tadi. Yang perlu ditulis 3 aja. Jadi setelah istighfar, astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, dibaca 3 kali. Setelah itu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, nah ini mengandung doa keselamatan. Allahumma antas salam wa minka salam ilaika ya ya salam wahai Rabbana bisalam wa adkhilna. Sudah, Tat. Kalau sudah lanjutkan ke nomor 3. Wa adkhilna jannata salam ta Rabbana wa Oh, banyak banget. yang nomor 3 ini yang agak panjang ini. Tapi meskipun agak panjang, tapi sepertinya kamu juga sudah ada yang sedikit-sedikit hafal itu. Betul. Nah, tuh. Jadi setelah membaca istighfar, kemudian baca tahlil, kemudian yang ketiga baca Allahumma antas salam wa minkas salam. Ya, kenapa? Nomor 3, Tat. Tulis nomor 3. Nomor 3 udah selesai? Belum, Tat.
diselesaikan dulu. Udah. Alhamdulillah yang sudah. Kalau yang sudah sambil dihafalkan yang belum hafal. Kalau sudah hafal berarti nanti setelah selesai sholat itu harus diamalkan ya. Ada banyak kali lah. Pagi-pagi harus sambil olahraga. Langsung cumi. Pagi-pagi sambil olahraga. Dan tadi aku subuhan ya. Pagi-pagi udah pagi. Nanti olahraga lagi yang sudah. Ya. Aku tadi itu satu bujur. Dia Alhamdulillah. sambil langsung ke tempat jalan-jalan olahraga. Untuk pitat. Dah. Nah, ini kah? Bentar ya, halamannya ketutup dulu sebentar. Ustadz mau ngirim file dulu sebentar. Delete. Sebentar. Bentar. Ini Ustadz harus mengirimkan data dulu. Nah, Hah? udah selesai tuh? Belum. Selesaikan dulu. Aku baru sampai nomor 3 yang janat dulu lagi. Ya, dikit lagi berarti. Oh, Google Kuih nomor menang dah. Kenapa itu? Hilang. Udah. Udah selesai? Baiklah. Kalau udah selesai, adakah yang belum selesai? Ya, selesaikan dulu. Yang belum segera selesaikan. Nanti kita setelah BPI terus belajar pramuka loh ya. Ya. Kenapa? Ada suara pitik. Kenatan. Pitiknya di dekat rumah itu. Ustaz, berarti ini Ustaz tidur malam gitu ke berpekan Ustaz? Nah, kalau tidur malam kan ayamnya ya juga tidur. Masa ayam gak tidur lah? Ya paling pagi itu keluruk itu. Jam 3 itu udah mulai. Jam 3 itu udah keluruk.
Alhamdulillah. Siapa? Yang belum siapa? Adakah yang belum? Yang Ustaz. yang belum silahkan diselesaikan dulu. Oh, bagus toh. Ini tadi Rifki pamit karena wifi-nya sedang error. Yang belum ini sudah sampai nomor 3 atau baru mulai 1? Ustaz. Yang belum tadi siapa? Aku. Aku terus Ustaz. tutupan. Naila udah belum Naila? Ustaz. Ini apakah sudah ada yang hafal yang zikir setelah sholat ini? Nanti orang yang selampu deh. Belum. Siapa Udah yang selesai tan? Belum. Udah selesai. Siapakah yang sudah hafal zikir setelah sholat ini? Adakah yang sudah hafal? Belum. Belum. Jadi nanti kalau misalkan belum hafal, ini nanti buku tulismu itu bisa kamu bawa pas setelah sholat itu, terus kamu buka buku tulismu, terus zikir sambil baca ini boleh. Jadi ketika belum hafal nanti sambil baca itu ya. Ketika selesai sholat itu dibaca. Itu boleh toh? Boleh, sambil zikir sambil baca buku boleh. Karena kan belum hafal. Kalau sudah hafal nggak apa-apa, nggak usah baca. Karena belum hafal maka sambil dibaca bukunya boleh. Bahkan kalau kamu sholat sunnah itu boleh juga Al-Qur'annya itu sambil bawa Al-Qur'an terus sambil dibaca gitu boleh. Kalau sholat sunnah ya. Nah, coba sekarang kan ini udah kita tulis nih. Kita baca bersama-sama. Kalian boleh baca sambil yang ada di layarmu boleh, sambil membaca yang ada di buku tulismu boleh. Mari kita baca dulu bersama-sama zikir setelah sholat. Yuk, 1, 2, 3. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Dibaca 3 kali. Langsung nomor 2. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nomor 3. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam wa hayyina rabbana bis salam wa adkhilna jannata darussalam tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Nah, setelah membaca zikir ini kemudian biasanya terus dilanjutkan dengan Ustaz. membaca Bacanya mbok satu-satu totat. kalau satu orang nanti selesainya agak lama, nggak cukup waktunya, terlalu lama nanti. Nah, nanti bisa dipraktekkan masing-masing di rumah setelah selesai sholat. Ini kalau belum hafal, kamu bawa buku catatanmu di samping tempat sholatmu itu. Nanti ketika selesai sholat, terus kamu buka catatanmu itu untuk berzikir. Nah, ketika setelah selesai membaca 3 ini tadi, nanti kamu lanjutkan dengan membaca subhanallah atau tasbih itu kan. Tasbih 33 kali. Subhanallah, subhanallah, subhanallah itu 33 kali. Kemudian setelah selesai subhanallah membaca
alhamdulillah. Alhamdulillah 33 kali. Terus setelah itu yang terakhir membaca takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar 33 kali. Nah, itu adalah rangkaian zikir setelah sholat. Ya, kalau yang biasanya kamu sudah hafal itu kan membaca tasbih, hamdalah, sama takbir. Nah, kalau yang tiga hal yang ini mungkin terlalu panjang, ada yang sudah hafal, ada yang belum. Nah, ketika belum hafal nanti kamu boleh sambil kamu baca ketika zikir. Ya, setelah selesai sholat terus langsung kamu buka buku catatanmu, terus kamu sambil membacanya, itu diperbolehkan. Gitu ya. Nanti jadi setelah ini nanti sudah mengetahui hal seperti ini, terus nanti kamu praktekkan ketika yang belum sholat duha, nanti kamu bisa praktek ini, dipraktekkan setelah selesai sholat duha. Terus nanti pas ketika sholat zuhur, pas zuhur itu juga dipraktekkan, ketika sholat asar juga demikian, sholat isya dan maghrib, isya, subuh dan seterusnya setiap hari. Karena zikir yang kita lakukan itu nanti akan menambah amal kita, akan memperbaiki amal kita yang misalkan ketika sholat itu ada yang tidak khusyuk, ketika sholat itu sholatnya itu masih kurang baik, kurang sempurna, maka dengan zikir itu insya Allah nanti bisa memperbaiki amalan-amalan kita yang kurang baik tadi. Ya, jadi nanti silahkan diamalkan zikir setelah sholat ini ya. Jadinya nanti setelah yang belum sholat duha, nanti ketika setelah sholat duha nanti coba praktekkan zikir ini ya, gitu ya. Itu siapa yang ada pitek keluruk juga tuh? Aku. Nah, yang mau melihat papan tulisnya Ustadz tadi di link chat itu sudah ada. Jadi di papan tulisnya nanti bisa kalian lihat lagi. Ya, bisa kalian lihat lagi, di situ ada linknya. Linknya yang Jamboard itu. Nah, ini link untuk melihat tadi tulisan di papan tulis tadi. Nah, ini di kolom chat sudah Ustadz kirim. Gitu ya untuk BPI. Kenapa? Contohnya apa itu, Pak? Itu yang papan tulis yang tadi Ustadz tempat nulis tadi, nulis zikir tentang sholat tadi. Oh, bisa lihat situ. Itu adalah papan tulis. Zikir setelah sholat. Baik, itu ya untuk materi BPI selesai. Kita pindah ke materi pramuka. Untuk materi pramuka kamu siapkan buku Siaga Tata. Buku Siaga Tata yang seperti ini. Yang belum disiapkan silahkan disiapkan dulu bukunya. Ustadz kasih waktu untuk menyiapkan buku Siaga Tata yang kemarin hari Sabtu dulu. Ya, nah. Cepat taruhnya. Ya. Siapkan bukunya yang Siaga Tata. Sudah? Ya, buku. Kalau sudah disiapkan, kita melanjutkan materi yang dulu. Kamu buka halaman 36. Buka halaman 36. Buka halaman 36. Halaman 36. Ya, betul. Ada titik turun. Yang buku Siaga Tata, ya betul. Yang halaman
36 tentang TKK menjahit. Syarat Berarti Ustaz apa? yang halaman 36. Buka halaman 36. 26. Ya, tentang syarat kecakapan khusus menjahit. Ustaz. Hmm. Ya, betul, Fatan itu bukunya. Tadi itu pilihnya sini. Apa mau beli apa? Yang baru bergabung tadi adalah Aisyah Inara. Silahkan dibuka halaman 36 buku Siaga Tata. Di mana Ustaz? Buka halaman 36. Buka halaman 36. Bagi yang baru bergabung, buka halaman 36. Halaman 36 sudah. Jadi tanda-tanda itu seperti yang dijelaskan Ustadz pada pertemuan yang lalu. Tanda-tanda dengan bentuk segitiga itu adalah tanda kecakapan khusus yang nanti bisa kalian dapatkan ketika latihan pramuka siaga seperti ini. Tapi ada syarat-syaratnya untuk mendapatkan tanda-tanda itu. Sudah ketemu halamannya? Kalau sudah ketemu halamannya, silahkan mikrofonnya dimatikan dulu biar nanti suaranya Ustadz tidak terganggu. Silahkan matikan mikrofon dulu. Ya. Ya, baik. Untuk halaman 36 itu, materi yang pertama adalah syarat kecakapan khusus menjahit. Ya. Jadi bagi seorang pramuka seperti kita itu harus bisa menjahit. Ya. Nah, ketika kita menjahit nanti akan mendapatkan tanda kecakapan khusus dengan gambar mesin jahit seperti itu. Syaratnya untuk mendapatkan tanda itu adalah minimal nanti kalian bisa menjahit atau membuat sapu tangan atau taplak meja itu dengan mesin jahit. Kalau misalkan tidak bisa tidak ada mesin jahit, minimal nanti kalian dapat memasang kancing baju. Ya, jadi kalau misalkan kancing bajumu itu ada yang lepas, kamu bisa memasangnya sendiri, menjahitnya sendiri. Ya, jadi tidak usah bingung untuk meminta tolong kepada orang tua atau kepada orang lain. Ketika kancing bajunya itu lepas, maka nanti bisa memasang sendiri. Kemudian selain itu juga bisa memasang kelengkapan seragam sendiri. Jadi ketika seragammu itu kan ada tanda-tanda kecakapannya. Ada yang di lengan sebelah kiri itu nanti adalah lambang pramuka SIT. Nah, itu nanti kamu belajar memasang itu sendiri. Kemudian di baju itu kan ada nama. Lah, nama itu dipasang sendiri. Yang kudungnya itu ada namanya juga dipasang sendiri namanya, ya. Tapi nanti boleh meminta bantuan. Maksudnya meminta bantuan itu bukan disuruh menjahitkan semuanya, tetapi kalian juga belajar untuk menjahitnya sendiri. Nah, kemudian juga apa? Kamu bisa memanfaatkan kain-kain bekas yang ada di rumahmu dengan memanfaatkan kemampuanmu menjahit itu untuk membuat sebuah keterampilan. Misalkan kamu membuat boneka-bonekaan atau bantal-bantalan kecil gitu, atau juga kamu bisa merangkai kain-kain bekas kemudian kamu jahit, lalu itu bisa dimanfaatkan untuk jadi pel, ya, atau keset di rumah. Nah, nanti kalian bisa sambil browsing tuh di internet bagaimana cara membuat keset atau membuat kain pel dari kain bekas. Nah, nanti kalian bisa belajar di situ. Atau kamu juga bisa mencari di YouTube nanti bagaimana cara memasang kancing baju dengan sederhana.
Nah, ketika nanti kalian bisa melakukannya sendiri, nanti kamu berhak untuk mendapatkan tanda kecakapan khusus, yaitu mampu menjahit. Nah, setelah mendapatkan tanda itu, nanti akan ditempelkan di lengan sebelah kanan di samping gambar Jawa Tengah atau tulisan Wonogiri itu. Nanti dijahit di situ, dan nanti jahitnya menjahit sendiri ya, dipasang sendiri tanda-tanda itu. Karena ini bahannya dari kain. Ya. Nanti ini sebenarnya bisa dibeli di toko pramuka, itu sudah tersedia semuanya. Nanti kalau sudah lulus ujiannya, nanti dibelikan tanda ini, kemudian dipasang di bajumu itu, di seragam pramuka. Nah, kemudian yang bawah itu kayak apa? Jadi kayak apa namanya? Kenapa, Nafid? yang dalam kecakapan taman kampung atau desa itu anak-anak sudah boleh toh? Anak-anak boleh. Nah, nanti kita bahas itu yang halaman berikutnya itu kan. Nah, yang setelah menjahit itu ada syarat kecakapan khusus juru masak. Kalau kalian yang suka masak atau mungkin belum suka masak, kalian mulai belajar masak ya. Sehingga minimal bisa memasak. Halaman 36. Hanif dari tadi kemana? Berarti tadi nggak ada nih Hanif. Halaman 36. Nah, untuk TKK kamu tadi kemana? Ustadz sudah menjelaskan banyak ini halaman 36. Halaman 36. Jadi untuk mendapatkan TKK juru masak, itu kamu dapat memasak dan menyiapkan air minum. Minimal kalian bisa memasak air loh ya. Nah, jadi di rumah bisa masak air. Kalau pengen membuat teh, buat sendiri. Buat susu juga buat sendiri. Atau mungkin mau minum energen, buat sendiri gitu ya. Jadi di rumah, ya Naura kalau udah biasa buat sendiri, berarti Naura itu sudah berhak untuk mendapatkan TKK juru masak. Nah, apalagi nanti kalian juga bisa memasak yang lainnya. Misalkan membuat pisang goreng, membuat singkong goreng, membuat singkong godok. Apa? Aku tempe goreng pernah kan? Tempe goreng, telo godok, ya, kemudian singkong godok atau jagung bakar. Nah, itu boleh kamu memasak seperti itu dan membuat minimal satu jenis lauk pauk seperti Hanif tadi membuat tempe goreng. Nah, itu kalau sudah bisa membuat seperti itu, berarti kamu sudah berhak mendapatkan TKK juru masak itu. Nanti dapat itu terus ditempelkan di lengan sebelah kanan, tapi nanti nempelnya sendiri. Masak mie kan? Masak mie juga boleh. Telur. Nah, kalau Ara masak apa, Ara? Di sana goreng telur masak mie juga. Ya. Goreng telur. Goreng telur, masak mie juga termasuk. Nah, Ara tadi apa? Aku juga bisa tadi. Goreng telur atau goreng ikan juga boleh. Berarti kamu sudah bisa untuk menyiapkan lauk pauk sendiri ketika ada bahan-bahannya. Nah, berarti kalian nanti sudah berhak untuk mendapatkan TKK juru masak. Tetapi tidak berlaku untuk yang suka pesen GoFood loh ya. Nanti mau dapat TKK juru masak, lauknya mesen GoFood, nggak boleh, nggak berhak nanti ya untuk mendapatkan tanda itu. Jadi kalau ingin mendapatkan TKK juru masak, ya masak sendiri, bukan mesen GoFood ya. Kalau ingin mendapatkan TKK ini, gitu ya. Nah, kemudian halaman 37. Hah? Kalau apa? Ini dapatnya dari mana? Ini nanti dapatnya tanda-tanda ini nanti bisa kalian dapatkan dengan menjalani ujian dulu dari Ustadz. Kemudian di bukumu itu kan ada tabel hari, tanggal, nama penguji, kemudian paraf. Nah, kalau sudah diuji oleh Ustadz, kemudian Ustadz tanda tangani,
maka nanti kamu berhak mendapatkannya. Di mana mendapatkannya? Nanti bisa dibeli, ya. Tanda-tanda itu bisa dibeli, tetapi harus melalui ujian terlebih dahulu. Nah, dibelinya di mana? Belinya di toko perlengkapan pramuka di Wonogiri ada. Tapi untuk mendapatkannya harus ujian dulu. Nggak cuma sekedar beli terus dipasang. Karena nanti kalau orang tahu kalian punya tanda itu, terus kalian ditanya untuk mempraktekannya, kalian harus bisa. Ya. Kalau sudah diuji berarti sudah bisa melakukannya. Tetapi kalau kalian belum pernah diuji, jangan pernah sekali-kali memasangnya. Karena nanti kalau ditanya atau disuruh mempraktekkan oleh orang lain, kalian harus bisa melakukannya. Misalkan kalian memasang tanda TKK menjahit, nah, terus orang mengetahui kamu pakai tanda itu, terus kamu disuruh menjahit pakaian yang sobek, ternyata nggak bisa. Nah, itu berarti dulu belum pernah ujian menjahit gitu. Jadi kalau sudah memasang tanda itu, berarti kalian sudah lolos atau lulus ujiannya. Nah, kemudian yang di halaman 37 itu ada syarat kecakapan khusus pengaman kampung atau desa. Nah, itu bagaimana syaratnya agar kamu dapat tanda itu? Nah, syaratnya itu minimal apa? Dapat membunyikan tanda bahaya berupa kentongan dan mengerti arti dan maksud bunyi kentongan yang ada di rumahmu. Jadi kan tidak harus di pos kamling. Kan kadang di rumah itu ada yang punya kentongan. Lah, ketika di rumah ada kenapa? Ketika di rumah ada kentongan, kamu harus bisa mempraktekannya dan tahu artinya. Jadi jangan hanya asal pukul kentongan, karena pukulan dari kentongan itu ada artinya. Nah, nanti untuk mengetahui arti dari pukulan kentongan itu kamu bisa browsing di internet. Kamu cari di Google itu arti pukulan kentongan. Nah, nanti akan ada artinya di situ. Ya, untuk keamanan, kalau ada bencana alam, kalau ada pencuri, kalau ada orang meninggal, itu ada tanda-tandanya dengan kentongan itu. Nah, kemudian minimal syarat yang kedua, kamu menolong sedikitnya 1 kali dengan jalan melaporkan kepada orang terdekat atau kepada petugas keamanan ketika terjadi pelanggaran keamanan. Kamu ikut berupaya untuk melaporkan. Kalau misalkan terjadi kamu mengetahui ada orang yang berbuat tidak baik, meskipun kamu tidak bisa mencegahnya, tapi kamu berusaha untuk memberitahu kepada orang lain. Nah, itu sudah termasuk untuk mendapatkan syarat kecakapan ini. Jadi ketika kamu sudah melakukan itu, kamu berhak untuk mendapatkan tanda kecakapan itu. Yes, bentar ya, kita ngajar dulu, nanti pun tak belikan ya. Nah, jadi itu syaratnya untuk mendapatkan tanda kecakapan khusus pengaman kampung gambar kentongan itu. Ya, nanti kamu dengan melakukan 2 syarat itu nanti sudah bisa mendapatkannya. Nah, kemudian yang berikutnya ada gambar mata. Gambar mata itu adalah tanda kecakapan khusus pengamat. Nah, maksudnya apa? Dengan melihat, kamu bisa mengingat 7-10 macam benda yang dilihat itu dalam 1 menit. Jadi misalkan dalam 1 menit kamu melihat di sekitarmu, setelah itu nanti matanya ditutup, kamu bisa menyebutkan 7 atau sampai maksimal 10 benda yang ada di sekitarmu, kamu bisa sebutkan. Ya, nanti kamu akan mendapatkan itu. Nah, kemudian dapat mengikuti jejak dengan melihat tanda-tanda jejak. Ya, nanti kan kalau pramuka itu harus bisa mengetahui tanda arah yang menunjukkan jejak sesuatu gitu kan. Kalau penjelajahan itu nanti ada tanda-tanda yang harus diikuti. Nah, kamu harus mengenal itu. Nah, kemudian selain itu juga mengenal selain benda-benda, kalian juga mengenal tumbuhan yang ada di sekitarmu, sayuran, tanaman obat dan sebagainya yang ada di sekitarmu, itu dengan mengamati. Jadi misalkan kamu melihat satu tanaman, kamu tahu, ini tanaman apa, fungsinya apa. Misalkan kamu melihat sayur
ada sayur yang jenis sayuran itu warnanya oranye, kemudian agak panjang, bentuknya agak kerucut gitu, biasa dimakan oleh kelinci. Nah, sayuran apa kalau yang seperti itu? Sayur apa biasanya kalau yang bentuknya begitu? Warnanya oranye, kemudian ah, biasa dimakan. Biasa dimakan oleh kelinci itu adalah wortel, biasa di sayur bening ya. Nah, jadi dengan mengamati begitu, kalau kamu sudah bisa tahu, hafal, nah itu nanti kamu berhak untuk mendapatkan TKK atau tanda kecakapan khusus pengamat ya. Satu lagi di halaman 38. Buka halaman 38. Nah, halaman 38. Nah, halaman 38 itu adalah kesimpulannya. Jadi, nanti kamu satu lagi itu syarat kecakapan, yaitu pertolongan pertama pada kecelakaan. Minimal kamu bisa memberikan pertolongan pada kejadian misalkan kamu merajang berambang atau ikut membantu mengiris sayuran, nah terus tanganmu terkena pisau. Nah, kamu harus bisa menolongnya. Bagaimana caranya untuk menghentikan pendarahannya? Minimal dengan diplester, dikasih obat dulu, kemudian di plester. Tetapi ketika memplester itu harus hati-hati. Tidak boleh plesternya itu malah mengenai lukanya, sehingga ketika dibuka nanti jadi sakit lagi. Nah, kemudian mengetahui cara untuk menghentikan pendarahan hidung, menolong kecelakaan akibat sengatan binatang atau serangga. Jadi bagaimana kalau misalkan mimisen, kamu harus bisa menolongnya. Mimisen itu yang paling gampang adalah dengan cara apa? Dengan cara dikasih godong suruh atau daun sirih. Ya, itu yang paling mudah. Nah, kemudian juga dengan tidak, tapi kalau mimisen itu tidak boleh di hidungnya dipitet pakai tangan, nggak boleh ya. Kalau udah mimisen itu biar keluar, biar jangan sampai malah ditahan di dalam hidung, nanti bisa menyumbat pernafasan. Kenapa Belva? Ya, nggak jadi, nggak apa-apa. Nah, itu di halaman 38 tanda-tanda itu ada 10 tanda. Ada 10 tanda yang nanti kamu berhak untuk mendapatkannya ketika sudah lulus ujiannya ya. Ada 10 tanda itu. Nah, 5 tanda nanti akan dipasang di lengan, kemudian kelebihannya itu dipasang menggunakan sejenis selendang ya. Ada selendang yang nanti dikalungkan di dada gitu ya. Baik, untuk mendapatkan itu semuanya syarat-syarat harus kalian penuhi. Kemudian nanti harus ada tanda tangan penguji. Pengujinya siapa? Kalau sudah mendapatkan tanda tangan penguji, barulah nanti kalian akan mendapatkan tanda-tanda itu. Itu ya. Jadi itu nanti kalian pelajari suatu saat nanti kalau sudah masuk sekolah, kalian bisa untuk ujian ini ya, ujian bersama Ustadz agar mendapatkan tanda ini. Itu ya. Baik, begitu untuk materi kita kali ini. Sudah selesai. Nanti selanjutnya akan Ustadz share untuk materi PJOK. Nanti kalian lihat di grup tugasmu ya, di grup tugas kelas 3. Gitu ya. Bilang dulu tugas. Setelah ini nggak ada meeting lagi ya. Setelah ini selesai nanti kalian belajar PJOK, materinya akan Ustadz share di grup tugas ya. Terus bilang tugas apa Mas ya. Gitu ya, untuk pertemuan kita kali ini kita akhiri dulu dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.